Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid cerdas, ketemu lagi di surga tematiknya kita dengan Guru SD Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, kemana aja selama liburan semester kemarin? Wah, macem-macem ya. Ada yang pulang ke kampung halaman, ada yang ke rumah nenek, dan bahkan ada yang tetap setia di rumah saja. Apapun yang kalian lakukan selama liburan, semoga tetap menyenangkan ya, dan menambah semangat baru untuk sekolah lagi meskipun hanya belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, di hari pertama setelah liburan sekolah ini, kita akan belajar tematik 5E, tema ekosistem, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Tetapi sebelum belajar, Miss akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini hanya ada 3, yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan ide pokok dari tiap bacaan. Yang kedua, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu yang memiliki tanda nada mayor. Jadi, bagaimana? Sudah siapkah untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Tetapi sebelumnya, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah murid-murid cerdas, sebelumnya Miss akan mereview tentang ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, masih ingat tidak? Karena ide pokok adalah pelajaran yang beberapa waktu yang lalu pernah kita pelajari. Apa itu ide pokok? Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama. Dalam setiap paragraf hanya ada satu ide pokok. Ada satu hal yang harus kalian ingat. Ide pokok bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan bisa juga di kalimat pertama dan terakhir. Sekarang, coba kalian perhatikan di buku halaman 3. Di situ ada sebuah bacaan paragraf kedua. Nah, sudah dilihat semua? Coba Miss bantu bacakan ya. Ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Komponen abiotik di dalam ekosistem misalnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Nah, coba kalau menurut kalian, mana yang termasuk ide pokok? Kalian jawab sebagai bahan literasi kita ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas, kita akan belajar tentang komponen ekosistem. Ekosistem. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Lingkungan terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen biotik yang biasa disebut dengan makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Nah, lalu apa saja contoh-contoh dari komponen biotik dan abiotik? Contoh komponen abiotik adalah seperti yang sudah kalian lihat di layar, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik atau disebut juga benda tak hidup, contohnya air, cahaya, matahari, tanah, dan udara. Anak-anak cerdas, setiap komponen memiliki perannya masing-masing. Selain itu, setiap komponen juga tidak dapat berdiri sendiri. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, tanah, agar mencapai suhu sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan.
Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah, lalu air di dalam tanah ini yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup itu yang dinamakan ekosistem. Ekosistem. Ekosistem sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Apa yang dimaksud dengan individu di sini? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor kambing, burung, dan pohon cemara. Lantas, tempat individu tunggal itu disebut juga dengan habitat. Yang kedua adalah populasi. Populasi sama dengan kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, kita ambil saja di sebuah kolam. Di sebuah kolam terdapat populasi ikan, tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Dan yang ketiga adalah komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas merupakan populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya seperti komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Murid-murid cerdas, tahukah kalian, ekosistem dapat terbentuk secara alami. Misalnya ekosistem hutan dan laut. Ekosistem juga ada yang terbentuk dengan bantuan manusia, seperti ekosistem sawah dan kolam. Selain berdasarkan proses pembentukannya, ekosistem juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis habitatnya. Berdasarkan jenis habitatnya, ekosistem pun dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air dibagi berdasarkan intensitas cahaya matahari, temperatur udara, dan kadar garam yang terkandung dalam air. Jenis ekosistem air sendiri adalah ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem air tawar meliputi danau, sungai, dan kolam yang cukup mendapatkan sinar matahari. Tumbuhan yang hidup di dalamnya juga terdapat teratai, eceng gondok, dan lumut. Berikut juga dengan hewannya yang berupa ikan air tawar, misalnya seperti gurame, mujair, dan lele. Selanjutnya ekosistem laut lebih luas lagi, karena merupakan perairan terluas di bumi. Ekosistem tersebut terbagi lagi menjadi ekosistem terumbu karang yang memiliki jenis tanaman dan hewan laut yang beragam. Ekosistem darat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ekosistem hutan, padang rumput, sabana, tundra, dan gurun. Ekosistem hutan hujan tropis berada di daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Ciri-cirinya adalah terdapat pepohonan yang besar dan tinggi, tanah yang relatif subur, serta menjadi tempat hidup berbagai hewan antara lain kera, harimau, badak, gajah, dan burung. Adapun ekosistem hutan, gugur memiliki curah hujan merata yang cocok ditumbuhi pohon yang mampu beradaptasi dengan 4 musim. Selanjutnya adalah ekosistem padang rumput, yang ditumbuhi rerumputan dan sedikit pohon. Bagaimana murid-murid cerdas? Masih menyimak kan? Jangan ngantuk ya. Baik, murid-murid cerdas, seluruh komponen biotik dalam ekosistem memerlukan energi untuk beraktivitas. Lantas, dari mana energi dapat kita peroleh? Yap, betul sekali, dari makanan. Jika manusia memperoleh energi dari makanan berupa makanan 4 sehat 5 sempurna, lain halnya dengan hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya.
Kita simak gambar berikut ini. Di sini terdapat beberapa jenis makanan hewan, antara lain pemakan tumbuhan, yaitu herbivore, hewan pemakan daging atau disebut juga dengan karnivor, dan yang ketiga adalah pemakan daging dan tumbuhan atau disebut juga dengan omnivor. Nah, lalu apa saja nama hewannya? Kita lihat yang pertama, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Di antaranya adalah ada sapi dan kuda. Lantas, apa hewan pemakan daging? Di situ disebutkan ada harimau dan buaya. Contoh hewan pemakan daging dan tumbuhan adalah kera atau orangutan dan burung gagak. Kamu sudah mengenal berbagai hewan dan tumbuhan yang ada di suatu ekosistem. Keberadaan hewan dan tumbuhan tersebut dapat memberikan inspirasi bagi seseorang untuk menciptakan suatu karya seni. Contohnya lagu. Ayo kita nyanyikan lagu tentang hewan, misalnya tentang burung kutilang. Nah, teman-teman, lagu Burung Kutilang tadi dinyanyikan dengan riang gembira dan penuh semangat. Lagu tersebut memiliki tangga nada mayor. Nah, nanti di rumah, kalian bisa coba nyanyikan lagu tersebut dengan diiringi alat musik melodis ya, seperti pianika. Nah, nyanyian Burung Kutilang tadi sekaligus untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Menyenangkan bukan pembelajaran hari ini? Baiklah anak-anakku semua, sebelum Miss Wina tutup, Miss Wina ingin menyampaikan tugas hari ini, yaitu kalian mengerjakan halaman 3 dan 4 dan halaman 11 khusus nomor 3 dan 4. Baiklah, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah ya. Alhamdulillah selesai sudah pelajaran hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.